Nah, tadi kan ada kemesraan yang sering kita timbulkan di hadapan anak-anak. Tetapi saya bilang sama istri, kemesraan itu tetap ada batasnya. Contoh, ngajak anak mandi bareng. Iya. Iya kan? Iya. Ketika mengajak anak mandi bareng, maka istri harus paham ada batasan aurat-aurat yang ketika beliau mandi sendiri dengan mandi anak-anak beda. Iya, betul, betul. Nah, itu yang saya tekankan sama istri. Salah satu yang harus diperhatikan tetap adalah menjaga aurat besar. Iya. Aurat besar. Karena apa namanya? Mohon maaf ini dalam bahasa orang kesehatan atau orang psikologi, pendidikan seksualitas itu harus diberikan tapi sesuai dengan umurnya. Iya. Ya, sesuai dengan porsinya. Sebab apa? Jangan sampai mereka dapat pendidikan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Bahkan yang lebih baik dapatnya dari orang tuanya dan dari ibunya. Iya. Begitu. Iya. Karena banyak juga di antara kita teman-teman tuh kayak misalnya aku nih, misalnya cowok-cowok ya mulai balik mimpi basah tuh ngomongnya nggak bakal ke bapaknya gitu. Iya. Padahal paling bagus adalah seorang anak laki-laki mulai balik itu nanyanya sama bapaknya gitu. Misalnya anak perempuan pertama haid tuh nanyanya sama ibunya. Karena kemana lagi mereka harus bertanya. Kalau nanya kepada orang lain biasanya malah sesat gitu kan, malah nggak sesuai proporsional dengan umur mereka. Ya jadi kemesraan memang benar-benar kalau dibilang edukasi banget sih. Jadi kayak kita tuh selalu kayak ngelihat ini kok pernikahan udah lama tapi masih mesra aja. Kan ada kakek nenek panggilannya yang sayang, terus yang si nenek panggil suaminya iya beb. Terus ditanya kan Ustadz, ini rahasianya apa kok udah tua masih panggil ayang beb. Terus kata suaminya, sebenarnya saya udah lupa namanya. Panggilnya ayang beb. Ternyata tapi sesuatu hal yang seperti itu kemesraan yang menjadi edukasi. Jangan sampai mesranya cuma di awal-awal doang, tapi di akhirnya malah nggak mesra lagi. Karena Rasulullah SAW sampai akhir hayat beliau itu terkenal mesra. Waktu beliau muda, gairahnya masih tinggi, beliau bersama dengan orang yang lebih tua, Khadijah. Tapi setelah beliau berumur, beliau bersama dengan orang yang lebih muda, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Rasulullah bisa masuk di berbagai kalangan gitu, berbagai macam perempuan, sifatnya karakter yang berbeda. Rasulullah SAW bisa yang namanya dicintai oleh semuanya. Kalau ditanya Rasulullah paling baik sama istrinya yang mana sih? Pasti istrinya mengatakan saya, semuanya mengaku saya gitu. Begitu pula dengan sahabat Rasulullah SAW. Jadi jangan mengatakan kemesraan hanya untuk suami istri. Tapi kemesraan itu ada juga anak ke orang tua. Karena mungkin banyak anak yang susah mengatakan I love you kepada orang tuanya. Susah ngata rindu kepada orang tuanya. Jadi bentuk kemesraan itu banyak banget. Katanya bukan hanya suami istri, ada anak ke orang tua ke anak, kepada saudara misalnya. Nah, dari tadi ini kan dari awal segmen, awal kita datang udah joget India, udah bikin telepon cinta, udah ya Allah banyak banget. Bermacam-macam kemesraan. Ini habis ini ada lagi nggak kemesraan? Masih ada. Kemesraan kita ini akan mempraktekkan apa sih yang dilakukan Rasulullah dengan para istrinya. Oh, kemesraan ala Rasulullah. Lah apa ini, Ustaz? Aisyah dengan Rasulullah pernah lomba lari. Kayak lagunya dong, kayak lagunya. Wih. Kali ini kita akan lomba juga nih. Lomba. Ini mentang-mentang Ustaz Reza ini kan 17 Agustus ini. Biasanya 17 Agustus mau ada lomba-lomba. Begitu. Mau lomba lagi. Jadi habis ini mau mencontohkan apa ini ya? kemesraan Kita ikut. ala Rasulullah SAW. Oke, untuk jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah karena habis ini ada lagi kemesraan keubu-ubuannya. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.